Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah, pengurus dari Rumah Singgah Pejuang Hati Jakarta, mengucapkan terima kasih untuk semua orang baik yang sudah merealisasikan acara buka puasa bersama di Rumah Singgah Pejuang Hati Jakarta. Semoga semua niat baik kita dibalas oleh Allah menjadi keberkahan, keselamatan, kemudahan urusan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita share sebelumnya, bahwa pada hari ini kita ada acara di Rumah Singgah, yaitu buka puasa bersama Pejuang Hati. Nah, sudah hadir di tengah kita di sini ada Bapak Ustadz Firman Ihsanuddin yang pada kali ini akan memberikan siraman rohani untuk kita. Temanya adalah bersyukur di bulan yang penuh berkah. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita simak bersama sebelum akhirnya kita melihat keseruan buka puasa bersama Pejuang Hati di Rumah Singgah Pejuang Hati. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ustadz Firman Ihsanuddin. Silakan Pak Ustadz. Saya mesti berapa lama Ibu? Setengah jam. Ini saya cantolin aja atau gimana? Atau pegang? Suara saya masuk, Mbak? Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah karena di sore hari menjelang berbuka ini kita diperjumpakan olehnya. Kita berjumpa dalam satu majelis di antara majelis yang paling Allah cintai. Kita kumpul di antara taman-taman surganya Allah. Dan siapapun mereka yang diibaratkan dimudahkan jalan ke surga oleh Allah, mereka adalah yang ngumpul di majelis ilmu. Makanya di sini kita berkumpul bersyukur kepada Allah, bukan cuma sekadar kita ngumpul buat buka bersamanya ya Bapak Ibu ya, gitu. Tapi kita berkumpul pun dalam satu bulan yang sangat mulia, kita dikumpulkan dalam bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Makanya kita bersyukur diperjumpakan dalam silaturahmi yang indah ini. Alhamdulillah. Baik. Fatu iman sekalian. Kesempatan yang singkat ini mungkin Insya Allah ya, ini satu kebahagiaan sendiri buat saya pribadi. Mungkin kalau orang kenari lama mungkin ada yang kenal dengan saya. Saya lama di Kenari 1 dari tahun 2010 sampai 2015 gitu. Dan saya pun baru tahu itu justru malah sekarang ada Rumah Singgah di sini, justru malahan. Itu iya, justru malah saya baru tahu sekarang gitu. Makanya suatu kebahagiaan saya tersendiri ya ketika bisa kembali ke Kenari gitu bahasanya. Dalam rangka ya bukan cuma sekedar silaturahmi, tapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam kesempatan yang singkat ini mungkin izinkan saya berbicara sebentar mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita mengharapkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Ya. Tema yang akan dibahas dalam kesempatan sore hari ini adalah syukur ya, bersyukur di bulan yang penuh berkah. Nah, ikhwatu iman sekalian, masalah syukur itu bukan suatu masalah yang bisa kita anggap remeh.
Masalah syukur itu bukan masalah yang sifatnya sepele, bukan. Tapi salah satu di antara hal yang paling mendasar, salah satu di antara hal yang paling penting sebetulnya ketika kita sebagai seorang yang beriman itu adalah syukur. Bahkan kalau kita ngerti Bapak Ibu, salah satu di antara sebab Allah menghilangkan azab, Allah menghilangkan musibah, itu salah satu sebabnya adalah syukur. Makanya kenapa kok Allah berfirman dalam surat An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Mengapa Allah mesti mengazab kalian, kata Allah? Mengapa Allah mesti ngasih musibah sama kalian? Selama kalian bersyukur, selama kalian beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Makanya di sini masalah syukur itu bukan masalah yang ringan. Kata para ulama tafsir mengatakan salah satu di antara keutamaan dahsyat Bapak Ibu dari syukur itu apa? Allah akan tahan Pak segala azab, Allah akan tahan segala musibah yang akan turun kepada diri kita. Selama kapan? Selama kita bersyukur setiap saatnya, selama kita bersyukur dalam setiap waktunya. Nah, saat ini ikhwatu iman yang kita khawatirkan itu apa? Jangan-jangan nih kita saat ini nepuk dada, oh saya sudah bersyukur nih sama Allah. Saya udah bersyukur nih sama Allah, tapi ternyata cara bersyukurnya salah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka gagal bersyukur di hadapan Allah. Karena saat ini kita khawatir Pak, kita ngaku ngerasa udah bersyukur, tapi nyatanya syukur kita tidak sempurna. Karena ada beberapa hal yang kemudian kita lewatkan. Ada komponen-komponen penting Pak dalam kita bersyukur kepada Allah, khususnya saat kita di bulan Ramadan. Nah, apa saja sebetulnya yang menjadi komponen penting Pak dalam syukur kita kepada Allah? Ada 3. Mudah-mudahan bisa kebahas semuanya. Ada 3 komponen yang sejatinya harus kita perhatikan ketika kita berbicara tentang masalah syukur. Dan banyak orang lalai dalam masalah ini. Apa saja? Nah, yang pertama, orang itu sering lupa, sering lalai ketika mereka bersyukur kepada Allah. Apa yang mereka lupakan? Mereka lupa setiap nikmat yang Allah berikan itu wajib dibarengi dengan ketaatan dan ibadah yang makin bertambah. Jadi berapa banyak nih saat ini orang dikasih nikmat gitu, tapi ternyata mereka bersyukur hanya lewat lisannya saja. Tidak lebih dari lisannya. Mereka bersyukur mungkin bisa jadi mereka kumpul Bu, tasyakuran makan-makan, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Padahal kita diperingatkan setiap nikmat yang kalaulah nikmat itu tidak membawa kepada ketaatan, hati-hati, itu akan menjadi bencana buat kita dunia dan akhiratnya. Makanya itulah kenapa para ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang ternyata nikmat itu tidak bikin kita makin dekat dengan Allah, tidak kita makin taat sama Allah, fahiya baliyah, itu adalah musibah. Buat siapa? Buat diri kita, mau itu di dunia atau nanti di akhiratnya. Makanya nih saat ini kita nih saat dikasih nikmat oleh Allah, yang wajib kita raba dalam diri kita, yang wajib kita cek itu apa? Setiap nikmat yang Allah kasih nih, Allah kasih nikmat apa? Banyak Bu. Kita kumpul di sini nikmat gak nih? Nikmat. Ibu kumpul tadi saya ngobrol sama Bapak dari seluruh Indonesia, tumplek Pak di sini semuanya. Nikmat gak ini? Ini nikmat loh Bu Pak dari Allah, Masya Allah. Makanya ketika ada satu nikmat yang bertambah, wajib pula diiringi dengan ketaatan yang makin nambah. Karena kalau tidak, hati-hati. Di sini nih masalahnya. Yang bahaya itu apa? Allah itu Bapak Ibu, kalau misalkan benci ya sama orang, Allah itu kalau nggak suka sama orang, Allah itu nggak langsung ngasih azab loh. Allah itu nggak langsung ngasih musibah. Tapi ternyata apa? Allah justru akan bukakan buat mereka pintu-pintu kemudahan hidup yang lebih banyak. Allah itu berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih, kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kalau kami dapati, kata Allah, orang-orang itu lupa dengan segala hal yang kami peringatkan, kata Allah. Lihat apa yang Allah katakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah tidak mengatakan akan mengazab langsung, ngasih musibah langsung, enggak. Justru apa yang Allah lakukan?
fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah akan mudahkan dia dalam berbagai pintu kemudahan hidup yang bisa jadi dulu sebelumnya tidak dibukakan oleh Allah. Justru malah diapain? Dibukain, Pak. Makin senang hidupnya, makin mudah hidupnya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka ini semuanya yang dikasih nikmat tadi tenggelam dalam kenikmatannya, mereka gembira, mereka berbahagia, akhadnahum baghtatan, kami cabut nyawanya seketika, fa idzahum mublisun, dan mereka hanya bisa terdiam berputus asa untuk pertanggungjawabkan segala nikmat yang tidak dipakai untuk ketaatan. Makanya ikhwatu iman sekalian, ayat ini menjadi peringatan buat diri kita yang saat ini mungkin bisa jadi kita diberikan nikmat oleh Allah. Kita bicara nikmat bukan cuma masalah duit, Bapak Ibu. Kita bicara nikmat bukan masalah harta benda saja. Tapi apapun yang menjadi nikmat kita saat ini, hati-hati ketika ternyata nikmat itu justru malah kita pakai dalam kemaksiatan, kita pakai dalam ketidaktaatan kepada Allah, maka hati-hati, jangan-jangan saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah bukan karena Allah cinta, tapi karena Allah murka. Allah marah sama kita, akhirnya apa? Ngelihat nih dikasih nikmat, loh kok nggak dipakai taat, akhirnya apa? Ya udah nih dikasih nikmat lagi yang makin banyak. Biar apa? Biar semakin lupa, semakin tenggelam, sampai suatu ketika Allah sudah makin murka, Allah cabut nyawanya seketika. Sampai akhirnya kemudian mereka hanya bisa berputus asa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kenikmatan tapi tidak dipakai untuk ketaatan. Kayak di sini nih Bu, kita mesti hati-hati nih Pak. Makanya itulah kenapa Pak kita kenal namanya istilah istidraj. Ada yang pernah dengar nggak istidraj? Ada. Apa itu istidraj? Terus? Oke, Masya Allah. Ya, istidraj itu Bapak Ibu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Buktinya apa? Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj," kata Nabi. Kalau kamu nih saat ini, kata Nabi, ngelihat orang dikasih banyak kenikmatan, tapi mereka tenggelam dalam kemaksiatannya, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu bukan nikmat yang berupa kemuliaan, tapi berupa istidraj, yaitu di mana Allah ngasih nikmat terus makin banyak, biar dia makin lupa dengan ibadah, lupa dengan taat, akhirnya ketika di waktu itu Allah berikan kehinaan. Makanya di sini ikhwatu iman sekalian, ini poin pertama yang perlu kita perhatikan nih. Ketika Allah kasih satu nikmat nih, coba cek apa nih yang kita tambah dari ketaatan kita. Allah kasih nikmat yang lain nih, coba cek berapa banyak ibadah yang naiknya. Nih lagi Ramadan apalagi nih, kita dikasih nikmat Bu, banyak nggak? Banyak. Bahkan bulan Ramadan itu Bu, Pak, kalau kita tahu harga mahalnya Ramadan, saya yakin nggak ada yang sia-siain Ramadan loh Bapak Ibu. Buktinya apa? Saya ambil contoh begini. Dalam hadis riwayat Thalhah itu dikatakan, ketika Thalhah bin Ubaidillah itu sedang di kota Madinah, itu banyak orang kan berbondong-bondong masuk Islam tuh, datang kota Madinah berjumpa dengan Nabi. Nah, di waktu itu ada yang menyita perhatian Thalhah. Jadi ada dua orang yang bersahabat, sahabat banget lah, bestie banget gitu loh bahasanya, bestie ya. Kemana-mana berdua, bahkan sampai ibadah bareng berdua, jadi kemana-mana berdua. Sampai suatu ketika ada panggilan jihad, ada panggilan untuk jihad. Nah, dua orang ini mereka pergi Bapak Ibu, sama pergi melaksanakan jihad. Nah, ternyata salah satu dari kedua sahabat ini ada yang meninggal di medan pertempuran. Nah, yang satu lagi meninggal setahun setelah sahabatnya ini meninggal. Nah, suatu ketika ada yang unik. Thalhah itu bermimpi. Di sana itu bermimpi apa? Melihat suatu taman yang sangat indah yang disebut sebagai jannah kalau kata Thalhah, surga. Yang dimana di waktu itu tempat tersebut yang indah itu selalu memanggil orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Nah, di waktu itu Thalhah melihat ada dua orang yang tadi bersahabat itu. Dua orang tadi itu. Ada yang pertama kali meninggal medan pertempuran, ada yang kemudian meninggalnya yang setahun setelah sahabatnya meninggal. Nah, ketika di waktu itu Thalhah pasti bertanya begini, atau yang kemudian terbayang dalam diri Thalhah itu, ini yang pertama kali dipanggil masuk surga, pasti yang pertama kali meninggal dong, jihad di medan pertempuran, pahalanya gede.
Tapi ternyata yang pertama kali dipanggil oleh surga itu siapa? Justru orang yang meninggal setahun setelah yang pertama kali meninggal. Yang dia tidak meninggal di medan pertempuran, tapi setahun setelahnya baru dia meninggal. Kemudian selang waktu lama, barulah orang yang kedua itu yang pertama kali tadi meninggal baru dipanggil tuh. Nah, di waktu itu Tolhah kaget, bangun dia. Ketika bangun, bertanyakan kepada para sahabat yang lain tentang mimpinya ini. Dan gak ada satupun yang bisa memuaskan Tolhah jawabannya. Akhirnya terdengarlah cerita ini terdengar di telinga Nabi. Sampai kemudian di waktu itu Tolhah dipanggil sama Nabi. Ketika dipanggil, Tolhah, apa sih sebetulnya yang membuat kamu penasaran gitu loh. Dengan mimpi dengan dua orang yang tadi tuh yang bersahabat tadi. Tolhah itu menjawab apa? Ya saya penasaran lah Nabi, loh kok bisa ada orang yang dia kemudian meninggal dalam kondisi jihad di medan pertempuran dipanggilnya belakangan dibandingkan orang yang meninggal setahun setelahnya. Loh kok bisa gitu loh. Nah akhirnya Nabi kemudian memberi pertanyaan sama Tolhah. Tolhah, ini orang yang meninggal setahun setelah tadi pertama sahabatnya meninggal, dia dapat tambahan waktu nggak? Tambahan waktu setahun? Iya Nabi. Dapat tambahan sholat nggak? Iya. Dapat tambahan puasa Ramadan nggak? Iya, kata Tolhah. Nah, tambahan sholat itu, tambahan Ramadan itulah yang kemudian menaikkan derajat orang tersebut sampai meninggalkan saudaranya yang meninggal dalam kondisi jihad. Jadi di sini bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Ramadan itu mahal nggak? Mahal. Kalau orang misalkan nih Ramadannya diterima oleh Allah sekali Bapak Ibu bisa mengalahkan derajat orang yang meninggal karena tadi syahid di medan pertempuran, maka apalagi kalau kita Ramadan kita tuh sukses 2 kali, 3 kali, 4 kali. Makanya Ramadan itu nikmat besar nggak? Nikmat besar. Makanya hal yang perlu kita balas kepada Allah ketika Allah ngasih nikmat gede semacam ini itu apa? Lakukanlah ibadah sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penebusan kita atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang pertama. Adzan jam berapa? Baru yang pertama, Bu. Ya sudah, kita bahas yang sebisanya aja. Yang kedua. Yang kedua, apa yang kemudian dilalaikan oleh orang-orang ketika berbicara masalah syukur? Yang dilalaikan oleh orang itu apa? Yang kedua, syukur kita kepada Allah, Bapak Ibu, tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ayat ini Bapak Ibu dikomentari oleh Ibnu Abbas. Dikatakan, hunaka salasu ayatin la tuqbal wahidatun minhunna illa makrunah biqoriniha. Ada 3 ayat yang kemudian tidak akan pernah diterima pengamalannya oleh Allah kecuali dibarengi dengan temannya. Apa saja itu? Yang pertama, sholat nggak diterima kecuali dengan zakat. Yang kedua, iman kepada Allah tidak bisa dibarengi, tidak diterima kecuali iman kepada Rasul. Dan yang ketiga, syukur kita kepada Allah itu tergantung dengan bagaimana syukur kita kepada kedua orang tua kita. Makanya siapapun saat ini Bapak Ibu yang mereka berbangga diri sudah bersyukur kepada Allah, tapi ternyata orang tuanya banyak sakit hati dengan ulah kita. Ternyata orang tua kita, mau itukah ibu ataukah bapak, mereka nangis dengan ulah kita. Padahal kita ngapain misalkan ngajak orang makan bareng, tasyakuran lah bahasanya. Terus kemudian lisan kita tidak pernah berhenti mengucap hamdalah. Tapi ternyata orang tua kita sakit hati nih dengan ulah diri kita, maka orang tersebut gagal bersyukurnya kepada Allah. Karena Allah tidak menerima syukur seseorang sampai dia membenahi syukurnya kepada kedua orang tuanya. Makanya di sini nih ikhwati iman rahimakumullah. Kita nih sebagai seorang anak, kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu yang paling utama. Betul tidak Izi? Betul. Iya. Itu yang paling utama. Kenapa? Kalaulah kita saat ini dapati Bapak Ibu nih misalkan, loh kok anak kita nggak nurut ya sama kita? Coba cross check. Jangan-jangan kita memang dulu nggak nurut sama orang tua kita. Ya. Wahab bin Munabbih, Imam Wahab bin Munabbih itu mengatakan begini, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakiruhu wa man lam yuwakir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakiruhu.
Itu kata Wahab bin Munabbih. Siapa saja orang yang dia berbakti menghormati kedua orang tuanya, maka dia akan diberkahi oleh Allah, dikaruniai apa? Keturunan yang memberkati, keturunan yang kemudian berbakti kepada dirinya. Tapi justru sebaliknya, siapapun mereka saat ini yang kemudian tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan diberikan keturunan yang tidak pula berbakti kepada dirinya. Makanya nih hati-hati ikhwatul iman sekalian. Kita nih, Masya Allah, gak ada satupun kebaikan yang disegerakan balasannya oleh Allah kecuali kebaikan kepada siapa? Kedua orang tua kita loh Pak. Begitupun sebaliknya, gak ada satupun nih keburukan yang disegerakan oleh Allah di muka bumi ini kecuali keburukan kepada siapa? Kedua orang tua. Makanya Nabi itu sampai mengatakan begini loh, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Ada dua pintu yang kata Nabi SAW katakan, yang kalaulah dua pintu ini kita buka Bapak Ibu, kita akan mendapatkan balasannya langsung itu kapan? Di dunia sebelum nanti merasakan di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah al-uquq, durhaka sama orang tua. Dan yang kedua apa? Al-baghyu, zolim sama orang lain. Nah poin yang pertama nih, ini yang poin yang perlu kita perhatikan bersama. Orang Bu Pak yang kalau saat ini pengen perbaiki kehidupannya, memperbaiki misalkan kualitas kehidupannya, coba cek deh bagaimana kualitas hubungan dirinya dengan orang tuanya. Karena siapapun mereka Bapak Ibu yang gak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan balas Bapak Ibu dikasih anak yang mungkin bisa jadi gak berbakti kepada dirinya. Dan itu kontan Pak Bu, itu kontan, beneran itu kontan akan dikasih. Sambil contoh begini, Imam Thabit Al-Bunani itu pernah berjalan-jalan suatu ketika di pasar. Pernah jalan di pasar, nah tiba-tiba dia dikagetkan. Kenapa? Ada anak-anak yang kemudian nampar bapaknya tepat di pipinya di hadapan orang banyak Pak. Sabit di waktu itu kesel lihat orang itu kan, kesel lihat anaknya ditarik si anak itu, mau digampar Pak sama Sabit itu Bu, mau digampar. Tapi kemudian bapaknya itu justru malah nahan Sabit, jangan Sabit, jangan. Loh kenapa? Ini anakmu nih kurang ajar nih, nampar kamu di hadapan orang banyak segini banyaknya. Akhirnya kemudian apa? Bapaknya ngomong apa? Jangan Sabit, ini adalah balasan dari Allah. Kapan? Ketika aku dulu pernah nampar orang tuaku di hadapan orang banyak, sama seperti anak ini yang menampar diriku saat ini. Coba. Kontan Bu Pak, dibayar itu, dibayar kontan. Makanya nih saat ini ikhwatul iman sekalian, bagian syukur kita kepada Allah, hati-hati Bu Pak, itu sangat kemudian berpengaruh dengan bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, saya singkat saja, syukur kita kepada Allah itu dipengaruhi dengan apa? Kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa saja yang dia tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menitipkan kebaikan dalam kehidupannya, lam yashkurillah, maka dia tidak terhitung bersyukur kepada Allah. Makanya saat ini Bapak Ibu, ini rumah singgah itu Masya Allah, kalau kita sebut peranannya luar biasa, termasuk bagian dari ta'awun di dalam kebaikan. Ketika misalkan ya ada orang-orang Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah yang mereka nitipin kebaikannya dalam diri kita. Contoh apa? Ini kayak rumah singgah nih. Kita singgah di sini, tinggal di sini, bareng-bareng di sini, kumpul-kumpul bareng di sini. Ini semuanya bukan dalam artian sifatnya mungkin gratis-gratis ya. Tapi ada satu yang perlu kita perhatikan. Kita mesti membalas loh kebaikan itu. Kalau misalkan memang kita tidak memiliki dana, nggak memiliki finansial, maka apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mereka yang berbuat kebaikan untuk diri kita? Apa Bu Pak kira-kira? Doa. Ada satu kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kemudian bahasanya membalas apa yang diberikan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan untuk diri kita. Apa doanya? Minimalnya adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Makanya di sini nih ikhwatul iman rahimakumullah, kalaulah kita saat ini nih ya, ketika kemudian diberikan nikmat, kemudian saat ini ditolong oleh orang lain, maka ingat, kebaikan yang kemudian berdampak kepada orang banyak itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan kebaikan yang hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan kalaulah kemudian bahasanya diibaratkan pahala kalau kita nih saat ini nih kayak rumah singgah ini Masya Allah, ketika kemudian ini
dilakukan dengan ikhlas, dijalankan dengan ikhlas, diterima oleh Allah. Nabi itu saya mengatakan begini, walian asira ma akhin li fi hajatin khairun wa habbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran, kata Nabi. Aku nih kemudian nolong saudaraku buat memenuhi kebutuhan hidupnya, apa yang menjadi sekarang keperluannya, kata Nabi, itu lebih baik dan lebih aku cintai dibandingkan kita iktikaf selama sebulan penuh. Dan itu bukan di masjid yang misalkan masjid sekitar sini, bukan, tapi di mana? Di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi. Jadi kalau misalkan nih kita gambarkan begini nih Bapak Ibu nih, iktikaf ibadah berat nggak sih? Berat. Siapa yang sanggup untuk iktikaf selama sebulan penuh nih? Sebulan penuh loh Bu. Bukan cuma 10 hari loh, sebulan penuh. Nah, ternyata sama Nabi dikatakan, ketika orang yang dia memenuhi kebutuhan hajat seseorang, yang kemudian ternyata diterima oleh Allah, itu pahalanya lebih dicintai oleh Nabi dibandingkan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Makanya di sini, Masya Allah, luar biasa sekali. Rumah singgah ini semoga menjadi jariah terbesar buat para pengurusnya, buat para pemiliknya, hingga akhirnya kemudian jariah ini bisa membawa kita bareng-bareng ke surga, Bu. Jadi ngumpulnya bukan bersama lagi, bukan buka bersama ya. Ngumpulnya bareng lagi ntar di surga bareng-bareng. Ntar kumpul lagi, ada esti lagi, ada aquanya lagi. Udah boleh lah ntar kita kumpul-kumpul lagi di sana ya, Bu. Ya. Gitu. Nah, jadi semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang banyak. Sedikit saya berikan kesimpulan, Bapak Ibu ikhwas sekalian, syukur kita bukan masalah yang sepele Pak Bu. Karena seseorang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menolak segala azab dan musibah yang menimpa dirinya. Nah, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan saat kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah, ingat Bapak Ibu, setiap Allah kasih nikmat itu wajib dibarengi dengan bertambahnya ketaatan, bertambahnya ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Makanya perhatikan kedua orang tua kita, apalagi ketika mereka masih hidup. Dan yang ketiga, syukur kita kepada Allah sangat dipengaruhi dengan cara membalas kebaikan setiap orang yang menitipkan kebaikan dalam diri kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba dari orang-orang baik yang berdonasi. Oke. Lebih ke doa untuk mereka pasien, doa untuk orang-orang baik yang telah bersedekah. Boleh. Saja. Iya. Sekarang Boleh sebelum adzan. Adzan? Ini sudah adzan ya? Ini udah adzan? Habis adzan? Oh ya udah, berarti buka dulu ya. Kelihatan nggak? Ya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama siraman rohani dari Ustadz Firman Ihsanuddin. Sekarang waktunya berbuka puasa untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat berbuka puasa semua dari Rumah Singgah Pejuang Hati Jakarta. Nanti kita sambung lagi live-nya sambil kita berbuka puasa bersama. Silakan. Selamat berbuka puasa semuanya. Iya. Boleh. Banyak banget yang ikutan buka di sini sampai di luar sana. Nah, alhamdulillah. Iya. Ayo silahkan. Pak Heri boleh di sini ditemenin Pak Ustadznya. Pak Ustadz tadi ada yang kurang Pak Ustadz doanya.
Oh, iya. Yang ini mau doa jodoh untuk kita. Iya. Indonesia. Sampai pindah ke sini Pak Ustadz nih untuk menyuarakan. Jadi ini yang belum nikah, Pak Ustaz. Ya, ada ritual apa lagi boleh? Ya, Bapak. Diaminin Cindy. Kebetulan ini orang menari juga nih. Orang menari juga. Admin di sini. Oh, iya. Bilang apa? Kenalan sama Pak Agus. Beliau silaturahim ke tempat saya. Oh. Nah ini nih keluarga ini Mama Anissa. Oh iya, saya dia. Nih, kalau Mama Leon. Oh hai. Si Vincent emang di sini? Enggak ke sini. Kenapa nggak diajak ke sini? Oh lagi nyuci. Ajak makan ke sini, kalau nggak ntar dibawain deh. Ya, ini nih. Kenapa Dinda? Dinda kenapa kepanasan? Panas. Gimana Dinda? Dinda udah mam belum? Minum susu. Ini Pak Ustadznya Ini nih. lagi mam. Engkau lagi mam. Iya. Mimi buka. Mimi buka. Mama melontong. Mimi mama melontong ya. Ajak mau ya? Kak Zain juga buka puasa nih. Mama ini. Kak Zain juga buka puasa. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan live buka puasa bersama di Rumah Singgah Pejuang Hati Jakarta. Terima kasih juga untuk para penikmat, kemudian filantropis dari Atresia Bilier Awareness. Ada Pak Agus juga di sini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga berkah untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sejenak ya kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Allah rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Allah rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Allah rabbi la usyriku bihi syai'an. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna tawbatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa
وسجودنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتلاوتنا. اللهم تقبل منا كل أعمالنا في رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.